Berarti saya ikut salah satu yang pertama kompetisi. The first one. Kebayang nggak pressure-nya tuh kayak kompetisi pertama, terus pertama kali represent Indonesia gitu. Emang feelingnya lumayan berat sih. Itu yang juara 2 nggak sih? Juara 3. Juara 3. Yeah. First time. First time. But to be fair, itu karena COVID, preparasinya cukup. If anything, aku merasa juga mungkin kita nggak akan compete karena di zaman itu tuh nggak cuma COVID, tapi lagi ada perang Ukraine sama Rusia. Sama kita harusnya ke Poland. Itu exactly sebelahnya sih. Correct. Makanya habis itu di-announce dipindah ke Italy. Kalau bikin kopi buat kopi sama bikin kopi buat alkohol ya, apa tuh yang paling jelas aja bedanya? Lu kalau bikin kopi di sini ada recipe nggak? Of course. Right, like how much kopi, keluarnya berapa. Kalau kita campur spirit, itu nggak ada artinya under extract, over extract. Kadang-kadang harus dilakuin. Jadi misalnya Negroni. Negroni kalau misalnya kita mau bikin sama filter coffee, rasionya harus besar banget dong. Yang kalau kita serve ke tamu, nggak masuk akal. Karena dia terlalu strong. Kan nggak mungkin kita campur espresso ke Negroni. Karena dia jadi butek sama bitter. Jadi kita campur pakai filter coffee. Nah itu rasionya harus big enough untuk rasa, tapi nggak light enough to be diluted. Karena kan itu akan di steering sama ingredient yang lain. Jadi kalau misalnya itu dibikin yang biasa buat V60 lah ya. Ya kan V60 pasti lebih kecil kalau untuk satu orang. Tapi kalau buat cocktails itu harus break the rules. Aduh tapi banyak banget pakai coffee beansnya. Ya harus. Ya kan dijualnya lebih mahal juga. Yes, correct gitu. Welcome to On The Pass, FVB Podcast berkolaborasi dengan Regency Radio dan Backdraft Project. If you like to hear all about F&B industry, people, and lifestyle in Bali, here's the place. Wah, kali ini kita kedatangan World Champion nih. Salah satu World Champion yang dimiliki orang Indonesia. Knowledgeable banget in coffee dan juga spirit. Terakhir ini dia gak cuma handle coffee or spirit, tapi handling food pairing. Nah ini unik banget nih. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Shay. Hey everybody. Hi, how are you? I'm Thank good. you to finally duduk di sini. Yeah, man. Seru loh bisa talk with Shay yang sebenarnya kalau you describe yourself tuh sebenarnya jobnya apa sih? Sometimes kan orang bingung kan, Shay ini barista apa bartender ya? Itu ya. Yeah, I mean itu pertanyaan yang bagus karena gue juga sendiri agak bingung sih. Tapi kalau kita bisa taruh itu di satu kategori ya beverage gitu, semua yang anything to do liquid lah. Oke. Jadi try to specialize di itu dua sekaligus ya berarti. Ya, and mungkin sedikit lebih dari itu juga. Aku sekarang lagi di dalam proses untuk belajar. Oke. Jadi, you know, the 2026 resolution. Jadi untuk tahun ini aku lagi observing, balik lagi studying, baca buku. Tapi apa mostly yang di-observe? Yang Shay ngerasa, wah kurang nih mesti belajar lagi tuh apa emang? Sebenarnya sekarang aku lagi balik lagi ke kopi. Oh balik lagi ke kopi. Iya, aku untuk 3 tahun terakhir aku emang lebih di dunia beverage itu nggak cuma di kopi, di spirit, fermentation, yang alkohol sama non alkohol. Tapi sekarang aku lagi balik lagi ke kopi karena tahun lalu pas aku ke Jakarta Coffee Week kan itu kayak pilgrimage orang kopi ya. Jadi asik banget untuk lihat kopi-kopi yang baru, ketemu teman kopi yang lama, terus lihat proses-proses yang mungkin aku belum terlalu kenal. Setelah 3 tahun tuh lebih fokus ke spirit. Iya. Jadi aku lagi balik aku mau ke Bangkok actually untuk next week. Aku lagi ambil certification. Oke. Terus mungkin April Sumatera, we'll see. But Bangkok ada sertifikasi kopi apa? SCAQ. Itu kayak, tolong jelasin, saya buta. No, it's okay. Sebenarnya ini sangat kompleks, tapi awalnya emang ini sertifikasi kopi bukan dari SCA, which is Specialty Coffee Association. Ya, itu salah satu organization internasional dan kita juga ada nasionalnya di Indonesia. Jadi itu tuh Q Grader, itu salah satu certification untuk kita grading kopi. Jadi ini sangat membantu kalau misalnya kita di roastery atau kita import exporting coffee untuk cek kualitas kopi yang masuk. Atau yang dikirim gitu. Buat orang-orang awam kan kadang-kadang grading coffee tuh kayak apa sih grading coffee? Soalnya ya, gue aja yang udah F&B udah lama. Pertama kali tuh gue inget banget ke Kopi Domba di Bali. Kopi Domba. Tahu nggak? No. Itu tuh dia actually one of the biggest, tapi dia supply mostly ke Taiwan sama China. Di depannya Papaya. Papaya yang di Kuta?
Yang di Sunset, yang di dekat Sunset. Yes. Itu seberangnya tuh ada pabrik gede banget. Oke. Kalau order sama dia tuh minimum 10 kilo ya, nggak bisa tuh order kayak 5 kilo kayak gitu. Cuman always, dia always. Dia cuma ngejelasin ada mbok-mbok, ada 7. Jadi dia ngepilihin, terus dia ngasih pula, ya ini grade-nya beda-beda. Yeah. Terus jadi di otak gue kayak, what's hard about it? Kayak udah gitu pas dengerin orang-orang kopi kayak ini tuh apa lagi bedanya? Ya. Maksudnya tuh apa yang dicari dari kayak sertifikasi itu yang harus dipelajari? Banyak sih. Emang itu kalau kita lihat dari chain hierarchy atau supply chain ya kalau bisa diomong. Kan kopi banyak tangan yang pegang. Iya. Jadi ada dari farmer, ada dari processor, terus habis itu ada third party untuk menjual beans itu, roastery, habis itu baru coffee shop. Gitu. Oh jadi prosesor nggak selalu yang jualan juga ya? Nggak, tergantung farmnya. Kan kalau kita lihat dari coffee farm itu either farmernya sendiri yang take all the knowledge, habis itu dia proses sendiri, atau ada third party yang datang terus menolong farmernya untuk proses kopinya seperti itu. Tapi biasanya kalau yang ada orangnya lagi di tengah kayak makelar gitu tuh yang farm yang nggak punya prosesor? Including biasanya kayak ngumpulin itu including prosesor apa without? It depends. It depends. Iya, jadi kadang-kadang bisa ada yang seperti itu sistemnya, tapi ada juga yang direct trade. Jadi misalnya gue kenal sama farmer di Kintamani ya, dia juga proses kopinya juga. Okay. Tapi kalau misalnya gue atau ada orang kopi yang processor mau datang terus bikin experimental lot, micro lot, that is also possible. Jadi mungkin dia ada semacam special edition yang akan dirilis atau misalnya mau ikut kompetisi green beans dan butuh tolong sama. Oh ada juga kompetisi green beans tuh. Yeah, it's a big world. Jadi kayak kompetisi prosesor ini ya? Maybe more untuk farmernya sih. Oh, oke. Ya, jadi ini yang without sebelum diproses? Yes, jadi misalnya aku farm, terus aku pengen apply coffee beans aku ke kompetisi, mungkin auction lot kayak atau untuk market my coffee, mungkin aku knowledge-nya kurang untuk processing, aku bisa consult sama coffee processor gitu. Tapi funnya kopi tuh mereka kayak punya FIFA-nya tuh udah keren banget. Yeah, kayak standar internasionalnya tuh kayak mau di Bangkok di Indo standarnya sama kayak cuman jagoan siapanya mungkin beda kan? Ya, I agree. Aku merasa sih coffee is salah satu industri yang benar-benar help each other together untuk effortnya gitu. Kayak emang gue nggak bisa, lu jadi barista ya. You're the last line of defense gitu. Jadi pengaruh banget dari farmnya. So it's very interesting, it's very fun. I always say sih, jadi barista itu nggak itu something yang dipelajarinnya nggak usah kayak yang puluhan tahun, tapi jadi roaster yang nge-curate kayak gitu-gitu itu kayak. Yeah, that takes more time. Itu butuh waktu lebih. Kayak 3 tahun yang lalu itu minum V60 itu kayak jauh lebih simpel daripada sekarang. Kayak dulu tinggal nyari natural aja udah beres kan. Sekarang kayak natural macemnya wah. Ada extended natural, ada anaerobic natural, ada carbonic natural. Ada mosto proses tuh kind of thing kan. Correct, ya. Tapi aku nggak lihat, buat aku pribadi sih aku nggak lihat ini sebagai negatif ya. Ini salah satu creativity dari farmer sama processor yang bisa nge-highlight gitu. Tapi of course aku sebagai orang yang udah lama di specialty, aku ada classics yang aku kadang-kadang tuh kangen gitu. Kapan sih? Oh masih minum wash berarti? Masih, masih. Aku tuh pilihannya pasti dari Aceh kalau wash. Oke. Yeah, Wet Hal very good. The Tapi last, it's fun sih, super fun. yes, it is. You should go to. Have you been to coffee farm? Belum. It's about time. Oke. Yeah. Tapi emang ini kayak setiap kali ngebahas ini tuh seru banget sih. Kayak beda 3 bulan aja ada yang baru lagi kan? Oh iya, Iya. iya. Aku pas ikut kelas-kelas ini untuk get certified sama yang course supplementary, salah satu statement dari I can say like guru aku, kopi always changing. Jadi apa yang kita akan bahas hari ini akan beda 1 tahun lagi gitu. Lu pinter sekarang belum tentu tahun depan masih pinter berarti ya? Iya dong, kayak simpelnya itu kan berarti. Yeah, like okay, I'm getting dumber. No, of course not. But yeah. Tapi normally gitu sih. Biasanya yang pinter-pinter ini nggak pernah nyadar mereka pinter. Yes. Iya. It's true. Kalau yang nyadar pinter biasanya Anda kurang pinter aja. Tapi back to spirit ya. Ini switchnya pasti awalnya dari kopi apa dari spirit dulu? Dari kopi dulu. Oh dari kopi dulu. Back to spirits, apa yang attract
itu apakah tren zaman itu? Belum tren pedal kan zaman itu? Do you play paddle? No. Takut suka. It's expensive sports. Jadi kayak ngelihat pedal tuh gue selalu kayak kalau gue suka ini keluar duitnya nggak sedikit nih. Jadi Is it an expensive sport? it's kinda. Okay. Kalau biasa main basket tuh 200.000 dibagi 12 orang sih. sih. Iya. Ini 400.000 dibagi 4 dan sejam. Iya, true. Nah itu gimana transisinya dari kopi terus bisa ke spirit itu tuh gimana? Sebenarnya it's quite funny karena aku masuk ke spirit itu tuh zaman-zaman COVID. Which is emang nothing was happening. Okay. Tapi before that aku emang expose ke dunia spirit sama wine karena emang bokap selalu minum alcohol. Not to make him sound like dia minum a lot of alcohol. Tapi dia emang expose me to that world early karena harapan dia sih jadi sommelier. Oh, oke. Yeah. Oh seserius itu? Yes. Gue pikir cuma kayak uncle-uncle yang demen minum kayak you should know this kayak gitu-gitu. He would be like, Sheila, have this Chilean wine. Okay. Or this is called a Bordeaux because ABC. Ya, nyokap sih kurang setuju ya. Yeah, of course. Mom was I mean, imagine you have your 12-year-old and your dad is already giving this. Most probably dia tuh lonely aja sih pengen ada temen. Iya, kayak bener-bener. Ya, dia itu bapak lah, itu bapak-bapak begitu. Yeah, and maksudnya itu selalu interesting buat aku gitu. Oh ternyata ada minuman ini yang dari beda-beda region rasanya bisa beda gitu. Awal-awal juga kopi, aku selalu bikinin dia kopi. Pasti pagi dia nanyain bikinin aku kopi, aku datang dia bikin kopi tubruk, bikin kopi tubruk kasih, and I always smell like why he like this. Karena aku as a young girl nggak terlalu demen sama aromanya. Ini belum ngomongin pahitnya ya? Belum, baru aromanya doang aja. Yes gitu. Aku juga pertama kali nggak cuma wine tapi juga spirit. Dia selalu minum gin and tonic. Jadi pasti ada Bombay Sapphire, Schweppes sama lemon. Sama dia bilang ini tuh gin and tonic. Nah itu dia nggak pernah kasih aku. Kalau sampai ke wine aja berarti. Just wine. Yeah, maybe it's even pas gedean dikit kasih lah. Yeah, it's only. Ini kita ngomongin 12 years old ya. Yeah. from 12 years old, yeah. Maybe even younger. I'm not sure. Yeah. Tapi dari situ pasti habits pick up. Jadi kayak zaman-zaman ada Potato Head Garage, pergilah minum gitu. But gak to get trashed ya. I mean ada pasti momen kayak gitu. Tapi there was a genuinely tertarik. Interest, tertarik sama spirits. Nah datanglah COVID, and as kita tahu gak banyak things to do. Tapi kompetisi Coffee Good Spirits itu keluar. Oh, Coffee Good Spirits itu baru keluar COVID? Ya. 2020 or 2021. Itu tuh kayak age ago gitu loh. No, tapi but the reason kenapa mereka launch Coffee Good Spirits at that time itu karena enggak di-sanction. Karena itu baru pertama kali kompetisi Coffee Good Spirits. Okay. So karena nggak di-sanction ya why not? There is no pressure untuk kita keluar negeri untuk di-sanction maksudnya gimana? Kita nggak usah pergi keluar negeri untuk represent our country. Karena itu baru kompetisi pertama. Oke, jadi kompetisinya gimana dong? Kalau mau world terus nggak keluar negeri? Keluar tapi nggak compete. Jadi istilahnya tuh kayak warm up, lihat, cek, what is it called? Check the temperature there. Yeah, see how it is. Jempol dulu lah sebelum nyemplung. Jadi lebih fokusnya ke promosiin kelas ini. Competition-nya. Iya, competition-nya lebih kayak ini tuh ada kayak gitu-gitu. Betul. Oke. Nah, awalnya tuh bukan gue yang ikut. Siapa? Itu tuh si Teguh. Tahu Teguh nggak? Nggak tahu Teguh. Pokoknya orang kopi tuh tahu Teguh. Dia tuh salah satu staff lama di Vlog. Habis itu dia ke Hungry Bird. Nah dia tuh salah satu kompetitor yang ikut. Terus dia bilang, aduh aku nggak bisa kalau si Shea aja gimana. Itu aku baru balik dari I forget Lombok. Aku ditelepon. Terus dia tanyain mau nggak ikut kompetisi. Ya oke lah, nggak ada pressure gitu. Jadi ikutlah compete, make spirits, and of course the first few drinks nggak terlalu enak ya, kan kita nggak ada. Pertama. Iya kita nggak ada. Ini tuh enak atau enggak sih gitu. Coffee sama spirit mestinya nggak berbarengan juga kan? Nggak ada yang minum spirit jam 10 pagi gitu. Kecuali kita ngomong special case ya. By normal people tuh mestinya kan
Kayak pertanyaan gue tuh setiap kali gue ngebahas ini kayak how do you get people buat drink coffee date late gitu loh, malam-malam. But it's a culture. Kalau kita ngomong like what you said, jam 10 pagi nggak ada yang minum alkohol. Aku baru pulang dari Spain, these people start drinking at 9. Jam 9 pagi tuh udah let's go gitu. Oke. Tapi kita culture-nya kayak yang suka ngopi malam, nongkrong gitu. Jadi masih minum espresso, kopi tubruk malam-malam sampai jam 11 gitu. Gue selalu skeptis sih, nggak ngopi lah itu, arak aja. Ya we don't know kan. We don't know. Iya, mulut-mulut sampah gue aja yang ngeliat kayak masa ngopi malam-malam. Coba apparently banyak sih yang kuat banget ngopi. Oh ya, yeah. So yeah, coming back to the topic, aku with spirit selalu ada penasarannya sama aku juga nyadar setiap kali aku penasaran sama sesuatu dan gak mencoba untuk paksa gitu loh. Oh I need to make this something comes out of it. Jadi pas sudah selesai kompetisi, I won, terus kita semua relax kan karena emang gak ada plan to travel gitu. Kita akan sanction competition ini. Berarti aku ke world, aku compete, Berarti saya ikut yang salah satu yang pertama kompetisi. The first one. Oh, the first one. The first one. So, kebayang nggak pressure-nya tuh kayak kompetisi pertama, terus pertama kali represent Indonesia gitu. Jadi kayak emang feelingnya lumayan berat sih. Dan di game yang baru. Di game yang baru, ya. Aku kan dulu anak manual brew. Manual brew, tapi emang itu for another story. Tapi mungkin kurang cocok ya, karena kan gue juga tipenya yang bukan storytelling banget. Gue tuh lebih kayak here's the facts, here it is what it is, take it leave it gitu. Brewing tuh butuh ada salesnya sedikit tentang kopinya. Kontrol persepsi orang. Yes, correct, so after that with my previous job jadi lebih ke fermentation, belajar sedikit. Tadi nih itu kompetisinya jadi berangkat kan? Oh berangkat. Itu yang juara 2 gak sih? Juara 2 gak sih? Juara 3. Juara 3. Iya. Second runner up. Yes, correct. First time. Yeah. Wah. But to be fair, itu karena COVID, preparasinya cukup. Setahun lebih itu. Dari itu game belum ada ya? Setahun lebih. Ya, if anything aku merasa juga mungkin kita nggak akan compete karena di zaman itu tuh nggak cuma COVID tapi lagi ada perang Ukraine sama Rusia. Sama kita harusnya ke Poland. Iya itu exactly sebelahnya sih. Correct. Makanya habis itu di-announce dipindah ke Italy. Tapi how is it ke Italinya? Compete di game yang baru. Apa mereka sendiri juga masih bingung gitu? Kan biasa judge-nya kan pasti kalau buat game baru dia udah dapat nggak? Apa dia nunggu dapat dulu kayak the whole exact penilaiannya udah jelas itu makanya butuh setahun lebih apa pas kesana masih bingung juga? Itu emang not a choice untuk kita delay setahun lebih. Itu cuma gara-gara lokasinya harus dipindah. Simple dari Poland ke Italia aja. Correct. And during that time juga COVID itu not totally eradicate. Jadi mungkin ada beberapa rules yang mereka masih harus abide to. And I mean it's lucky I would say karena kalau misalnya aku cuma ada 3 bulan sih habis ya aku. Kayaknya aku nggak bakal di game yang baru lagi. No, absolutely not. And on top of that, the competition sedikit blurry buat aku karena aku juga kayak blurry for everyone gak sih orang yang pertama gimana? I know, but I had a dengue. What? I had dengue fever. Yeah, so itu yang bikin complicated sih. Iya, jadi aku kayak aduh. Masanya itu beneran nggak ada. Kalau DBD kan beneran nggak ada taste banget kan? Tapi lucky for me aku ada tim yang bagus. Gitu. Tim aku sangat support gitu. Karena kan juga kalau kita ngomongin Hungry Bird in a competition setting, mereka mirip-mirip kayak Common Grounds lah. Mereka well supported. Nggak cuma 2-3 orang yang pergi tapi yang 4-5. Terus karena kemarin juga si Restu lagi compete buat latte art. Jadi timnya tuh lengkap, enak gitu. Jadi kalau misalnya aku cuma bisa latihan beberapa run, aku masih ada Teguh untuk nyobain atau si Seno gitu. Jadi berarti ada yang jadi manajer nih kayak gitu gitu, ada yang manajer, ada yang jadi tuh, ada yang jadi timekeeper, ada yang jadi kayak dummy judge, tulis-tulis. Kita sebelum fly juga ajak beberapa
orang kopi untuk nyoba minumannya. Ya kan bawa Indonesia ya. Of course, Need it's all all the help. in. No, absolutely. And again, coming back to apa yang tadi aku ngomong, ini yang faktor salah satu yang aku suka banget sama orang kopi itu sangat suportif. Ya. Ya, jadi kalau ya nggak apa-apa nih nasional kan against each other, tapi kalau Habis bawa itu? Indonesia ditolong full. Oh, oke. Jadi everybody try to help. Yes, ya offer help, nggak cuman kita yang nyari, tapi ada yang tawarin juga. Sama itu juga kompetisi pertama yang aku mulai kenal dunia bartender. Oh iya kan, pasti kan ke Spirit juga kan? Iya, and lucky for me karena aku regular di banyak bar. Pas aku bilang aku mau compete ini, mereka ready to help Keen juga. buat help banget ya. Yes. Oh ada gunanya berarti ya? Yes, of course. Absolutely, yeah. Like all the money I spent di bar sekarang balik modal lah. Tapi simple ya. Sama barista competition bedanya alkohol doang apa exactly the same kayak barista plus alkohol apa gimana? Nggak, untuk barista competition itu lebih complicated. Lebih complicated. Apa yang dicari, apa yang di scoring, juri panelnya juga beda-beda. Yeah. Emang the element of nggak cuma element of alcohol di Coffee Good Spirit, ada juga kayak gimana kita synergize coffee sama alkoholnya. Tapi apa yang aku lihat yang clear itu Coffee Good Spirits depends on market. Jadi ada salah satu scoring yang nanyain ini commercially applicable atau enggak. Oh ya? Yes, kamu bakal lihat kamu suka minuman ini di bar ini enggak? Oh oke. And Is it worth to sell atau enggak gitu? Correct, yes, correct. Jadi kalau misalnya kita bawa ingredient dari Indonesia doang, terus kita bawa ke world, walaupun itu emang bawa pride Indonesia, mereka akan lihat, tapi ini bisa nggak dapat international gitu. Yeah. Nyari bisa di orang lain bisa relate nggak? Correct. Yeah, I mean it's simple. Negroni bisa diminum di semua negara kan, it's international gitu. Terus apalagi kayak Aperol Spritz itu pasti not so different. Yeah. Tapi kalau misalnya kita bawa koktail ini yang kita clarify, kita ada teknik ini, kita pakai rotofab, mereka akan lihat, oh oke, ini nggak commercially applicable, skornya nggak bisa terlalu tinggi gitu. Kecuali di bar beneran yang emang kayak gitu ya? Ya, tapi itu bisa di justify. Kalau misalnya kamu presentasinya tentang itu nggak apa-apa. Nah kalau barista, dia itu emang fokus di coffee shop hospitality experience yang kita deliver sama inovasi baru di coffee yang menurut aku tuh sangat berat. Itu tuh dari farm sama processingnya itu emang harus membawa sesuatu inovatif yang bisa nge-push boundary coffee gitu. That's why Indonesia, kalau kenal or tahu Miki, dia bawa konsep with Indonesian coffee is incredible. Ini Miki Mike Jasin? Yes. Oke. Itu funny story tuh kakak kelas gua. Everyone is your kakak kelas. Kita ngomongin itu Laurencia Pride itu. kita dari tadi ngomongin orang tuh, oh ya dia adik kelas, dia kakak kelas. Karena gue adik kelasnya gue gak pernah manggil dia Miki ya. Oke, ya. Kan kalau teman sekelasnya ya of course. Oke, yes. Yes. Emang udah ganteng dari zaman dulu sih. It's meant to be. Iya, cuman emang keren sih. Cuman abis dari kalian kompetisi itu, suddenly jadi everybody talk about it juga kan? Like everyone, how do you? Jadi kayak semua orang pengen ikutan. Kalau nggak salah Miki juga sempat ikutan kompetisi buat Coffee Spirit juga kan? Iya, tapi bukan di Indonesia. Dia pertamanya di Australia. Kan dia emang born as a barista di Australia, bukan di Indonesia gitu. Tapi maksudnya jadi a thing kan, istilahnya mainan baru nih. Yeah, I mean Coffee Good Spirits menurut aku sih emang lebih main untuk bartender sih. Kalau misalnya ada yang manggil salah satu kompetitor atau orang kopi yang pernah di Coffee Good Spirit, terus bilang tolong coaching dong gitu, sangat bisa dibandingin orang kopi ke Coffee Good Spirit. Karena palet mereka untuk nyari kopi ini enak sama spirit yang mana tuh jauh lebih gampang. Iya, karena kan mereka kerja di bar ya, mereka lebih expose ke spirit, vermouth, liquor yang mungkin buat mereka lebih cepat gitu. Anak-anak barista aja yang mau ikut Coffee Good Spirit, mereka harus chat GPT dulu. You know what I mean? Soalnya sometimes kan kalau coffee kan nggak tahu ya, correct me if I'm wrong. Kalau coffee kan mostly biasanya cari something yang goes well with it. Kalau spirit kan sometimes nabrak pun bisa goes well, nggak tahu aja. Yes. Kalau nggak pernah nyoba ya, yes. Especially yang nggak pernah nyoba.
Oh tapi itu mostly lebih gampang buat orang spirit. In my opinion. Oke. Ya karena Even though ini Shay dari coffee nih. yeah, but I drink a lot. That's the difference. I can't kalau misalnya, I mean, gak apa-apa. Look, don't get me wrong. I will support anyone that want to. Ini kan join. menurut kepercayaan Shay ya. Jadi kayak kalau mau tersinggung urusan lu. Yeah, I mean, I feel like semua orang aku ngomong bartender sama barista, kalau kita ngomongin flavor synergy, my experience lebih gampang sama bartender. Tapi itu kayak turning point bikin minuman di coffee shop jadi makin ribet gak sih? Sejak itu gue nyadar tuh, gue inget banget gue nyadar vlog dateng ke sini collab. Dia bikin minuman, dia bikin V60 dulu guys. Dia bikin V60, udah gitu di shake sama yang lain. Gue bilang, itu konsepnya dari mana ya Tuhan? Masa mau bikin something yang di shake dicampur, lu bikin V60 dulu, nge-grind dulu. Itu gue baru nyadar, itu dulu gak ada loh yang kayak gitu-gituan. Kayak hudam enough buat ngelakuin itu kayak mau V60 terus di shake sama kayak... That sounds very strange for me as well. Tapi enak. Yes. Tapi itu kan something yang orang coffee and good spirit yang lakuin kan, mostly. Yes. Yeah. But you can see it in a way, sebagai tamu kan kita merasa, aduh ribet banget, kenapa ya harus segitu gitu. Mungkin kalau tamu enggak lah. Saya yang collab bareng dia aja ngeliatin ribet amat hidup lu kayak. Gak vision ya. Kalau buat tamu kan enak. Gue inget enak banget dan something different kayak kapan lagi nyobain raspberry sama coffee jadi satu. Itu kan kayak in the elegant way ya, nggak yes, yang of course, not the alay way. nggak yang all sugar kind of thing gitu. Yes. Tapi saya ngerasa nggak sejak Spirit itu coffee game di coffee shop juga agak berubah sedikit jadi makin ribet. Yes, absolutely. Which is fun kan? Yeah. I mean apapun itu, aku merasa kalau misalnya ada sesuatu yang ribet, ada perkembangan. Oh is. Ya, kalau itu nice quote sih. I need to watch the tape again to remember what I said. Ntar sama Yogi ditulisin dikit. Dipotong bagian situ buat ingat. Tapi itu biasanya pas ada interest baru kan. Iya. Itu berarti ada hal baru lagi nih bisa dikulik. Tapi coffee shop atau outletnya harus mendukung juga. Iya. Gitu. Yang itu yang sangat penting di growth barista ya. Yeah. Kalau misalnya kita lihat, bikin menu special mungkin ada Valentine's Day atau misalnya ada special of the month gitu. Itu biar baristanya nggak terus-menerus ngulik cappuccino, latte, espresso, V60 terus-terusan gitu. Mereka ada freedom dan opportunity untuk nge-explore di luar gitu. To grow juga kan. Correct. Jadi aku lihatnya sangat positif sama happy. Juga kompetisi, nggak cuman di coffee shop, tapi kita lihat kayak banyak local syrup brand yang bikin kompetisi yang kecil-kecil untuk meracik non-alcoholic drinks. Itu juga very interesting. Yang gue nyadar juga ya, mulai banyak sirup brand yang gak mau jualan gula doang sih. Yes. Kalau dulu kan sirup mesti yang import banget tuh, baru yang kita bisa nemuin sirup yang gak terlalu manis. Dulu local syrup tuh taste like sugar kan. Cuma sugar with something else. Cuman sekarang itu juga something yang develop over years juga sih. And it wouldn't happen kalau misalnya barista tidak di passion yang ini. Betul. You know, I always like to say all brand-brand yang besar yang produksi selevel kayak sirup atau creamer atau powder, mereka will not be where they are kalau misalnya barista sama coffee community grow. Bener. Sehat banget sih komunitas ini barista sama roaster ini. Yes, I agree. Jujur nih kita anak dapur udah mulai membaik, cuman kalau dibandingin mereka agak terlalu jauh sih. Mereka solid banget. Dan even dia generally do kayak free event tuh kayak nggak keluar duit rasanya. Kayak cupping, kayak mereka sharing cupping bareng kayak gitu-gitu. Kita mana ada pernah bikin event tasting bareng coba. Ayo masak bareng-bareng tasting gitu, orang bisa datang tasting. Paling cuman kayak barbecue gitu. Paling bagi-bagi kanapé mentok. Kalau ini kan beneran satu-satu bawa beansnya, dia cupping, terus dia ceritain nih beansnya dia roastingnya gimana. Iya, kalau masak tuh harus entry fee dulu ya baru dapat kanapenya gitu. Iya, culture-nya begitu. I feel like aku kan juga di dalam dunia itu sebenarnya pekerjaan gue terakhir tuh lebih expose ke situ dibanding ke comparingin sama makanan ya. Itu gimana tuh ceritanya bisa tahu-tahu
kepikiran ngurusin itu lebih fokus ke pairing kan? Iya. Pairing makanan sama minuman, not only coffee, not only spirit berarti kan? Everything buat pairing. Absolutely everything. Ya, well, aku 2 tahun doing it, dan just like aku suka separate tahun-tahun aku. Tahun pertama itu banyak, I like to say emptying the cup. Jadi apa yang gue tahu aku buang aja. Oke. Gitu. Aku harus datang dengan lens yang aku nggak tahu apa-apa. Berarti mindsetnya mau belajar nih. Correct. Ya. Mau belajar tapi juga have to be careful karena kan aku juga deliver expectation gitu kan. So untuk tahun pertama itu struggle-nya is very Sorry, berarti real. bukan belajar, open minded. Open minded, yeah. I think that's a better word, being open minded Yeah, gitu. open-minded. Karena I feel lucky Coffee Good Spirit sebenarnya yang ngajarin aku itu, karena rules bikinan kopi itu nggak sama kalau misalnya kita campur alkohol. Contohnya nih, sebelum terlalu jauh. Okay. Maksudnya kalau bikin kopi buat kopi sama bikin kopi buat alkohol ya? Ya. Apa tuh yang paling jelas aja bedanya? Lu kalau bikin kopi di sini ada recipe nggak? Of course. Right. Iya. Like how much kopi, kuahnya berapa? Ini timbangan mahal-mahal gunanya buat apa kalau nggak buat resepi kan? Now kalau kita campur spirit itu nggak ada artinya under extract, over extract. Kadang-kadang Oke. harus dilakuin. Oke. Gitu. Contohnya gimana? Jadi misalnya Negroni. Negroni kalau misalnya kita mau bikin sama filter coffee, ya berarti rasionya harus besar banget dong. Yang kalau kita serve ke tamu gak masuk akal karena dia terlalu strong. Oke. Tapi kalau dia mau, kan gak mungkin kita campur espresso ke Negroni karena dia jadi butek sama bitter. Jadi kita campur pakai filter coffee. Nah itu rasionya harus big enough untuk kerasa, tapi gak light enough to be diluted. Karena kan itu akan di steering sama ingredient yang lain. Oke. Jadi kalau misalnya itu dibikin 1:20 atau Yang besar-besar, biasa buat V60 lah ya. ya kan V60 pasti lebih kecil kalau untuk satu orang, 1:15 gitu. Mentok-mentoknya 1:18 lah dibanding tergantung kopinya. Iya. Tapi kalau buat cocktails itu harus break the rules. Aduh, tapi baik banget pakai coffee beans-nya. Ya harus. Ya kan dijualnya lebih mahal juga. Yes, correct gitu. Belum kopi sendiri. Tapi kalau emang pakai normalnya mahal. berapa? Kalau bikin kayak V60 buat di itu normalnya berapa? 1 banding berapa? Terakhir sih aku udah lama banget sih gak bikin. Tapi 1:20. Tapi Enggak yang buat spirit. Iya. Oh, malah lebih banyak lagi. Yes. Oh, oke. Tapi aku grindnya fine. Jadi aku nggak grind coarse. Oh, jadi Gitu, pelan-pelan fine banget. turunnya. Iya. Terus aku pakai Hario Switch. Oh, yang di klip gitu ya. Terus Yeah. switch chair langsung turun semua. Correct. Ntar Yogi masukin tuh. Di situ gambar-gambar. Hario Switch. Di Coffee Good Spirit kita juga kalau bikin Irish coffee itu rasionya besar banget. Itu kan karena kita campur untuk Irish whiskey, ada gula lagi sama ada krim. Of course kopinya harus sesuatu yang bodinya bagus. Sama itu ratio mungkin pakai 30-40 gram kopi. Oh ya? Kapan serve tamu segitu banyak? Nggak ada. Exactly. Iya. Ya, so ini what I mean yang pas aku bikin beverage, aku harus think in that sense. Oke, gue Pakem lama dibuang semua tuh. kayak aku I'm not here to impress orang kopi, tapi aku harus bikin flavor ABC gitu. Gimana caranya aku bisa ambil flavor itu? Oke. Gitu. So a lot of doing that, a lot of trial and error, banyak fail Of course. juga. And in my second year itu lebih jelas. Kayak Setelah segitu banyak fail ya. yes, setelah banyak fail sama fail di training juga, Iya. karena apa yang kita ada ilmu sekarang emang susah untuk pass down ke orang lain gitu. Karena kan kita mungkin sebagai orang kopi tuh atau misalnya bartender ya, basicnya kan udah lock gitu. Kalau kita lihat di bar kan ada bar back. Iya. So imagine kita lagi coba bikin sekompleks itu terus ajarin ke bar back. Butuh waktu, sama nggak bisa kita bilang just do it, no, karena kan mereka harus tahu alasannya kenapa kalau aku nggak ada orang ini masih harus bisa handle gitu. Berarti biar ngerti buat bikin adjustment juga kan? Ya, Pasti. Wah itu pusing sih. yes, but it's good pusing. And It's a fun pusing. it's a fun pusing. I mean obviously after 2 years now aku very calm and relaxed. Tapi it out of takes it. at least a year tuh buat kayak get used to it kayak sama ya. I would Itu semua sambil makan juga kan? Iya.
I would say I'm still learning. Aku belum bukan belum pede tapi pasti lebih dari setahun sih. Karena kan kalau kita lihat beverage pairing itu sebenarnya dari satu source which is wine. Iya. Gitu. Kalau kita forget about what is trending now, like apa yang has been going on for years, itu selalu wine sama food. Iya. And itu pun optional. Gitu. Belum ada non alkohol juga. Itu baru cuma wine. So aku coba go back to that. Kenapa kita serve wine sama makanan gitu? Aku kerja sama sommeliernya juga gitu. Kenapa certain foods pair sama certain drinks dari regions of the wine. Nah itu aku coba ambil teori itu ke drinks gitu. Belum aku juga spiritnya limited ke arak. Jadi aku juga harus nge-explore fermentasi yang beda gitu. Mungkin aku bikin sake sendiri atau mungkin aku bikin wine sendiri gitu. Jadi harus bikin. Jadi harus bikin, correct. Orang tinggal make biasanya. But still learning until now. Berarti larinya banyak ke fermentasi juga ya? Kebanyakan sih aku prefernya lari ke fermentasi di SOP gue dulu ya, kan itu nggak boleh ada import spirit gitu. Tapi kalau kita boleh ada import spirit, kayaknya aku akan main banyak di spirit. Karena fermentasi itu ada salah satu faktor yang aku nggak suka itu tergantung sama orang lain. Maksudnya? Kan fermentasi beda tangan beda orang gitu? Betul, iya. Kalau si ini yang bikin fermentasinya rasanya jadi gini. Iya. Oh. Ternyata nggak cuma di roti. Aku kira kan kayak ada feeling di roti gitu. No, itu juga termasuk di minuman. Iya. As a business wise tuh sangat nggak dependable banget berarti ya? Ya, gue sih kalau buka bisnis gue nggak akan ya. Sekarang gue pengalamin semuanya gitu. Ya sejago-jago kita bikin arak sendiri masih nggak bisa ngalahin yang udah 30 tahun bikin arak juga kan. Kalau yang those big brand for a reason juga makanya buat orang mahal. Dan aku juga merasa bukan impossible sih. Maksudnya kalau gue ke depannya ya who knows. Aku buka bikin sake sendiri atau bikin bir sendiri. Kan ujung-ujungnya pasti ada factory atau udah ada fasilitas yang akan nolongin gue untuk ngeracik resepi buat scale gitu. Jadi ya kalau gue ngomongin buat bisnis kecil ya atau yang kayak restoran artisan, you losing money man. Kebanyakan faktor something yang nggak bisa dikalkulate juga kan. Iya, tapi mungkin kalau kecil banget sama ada vanity project yang mungkin bisa ngomong sama nggak nyari duit. 8 packs lah ya. Ya, 8 packs. Kasih dah 2 kali turnover. Bisa. Maybe, why not ya kan? Yeah. Tapi itu berarti baru pertama kali juga yang harus kerja bikin minuman sambil makan, nyocokin sama makanannya. Iya. Tapi I feel lucky that aku kerja sama suami gue. Karena teamwork. Udah jadi suami apa belum? Jadi dapat input dari yang tukang bikinnya juga berarti kan? Iya. Kadang-kadang kita collaborate sama chef itu gak gampang. Oh iya. Sebelumnya juga aku. Bosnya kegedean gitu. Iya. No wait, okay, yes. Gitu, biarin gitu. Tapi kita bisa ada healthy discussion kalau misalnya gue nggak setuju atau misalnya realistik sama flow pembikinannya gitu. Sama mungkin aku juga seneng teamwork sama makanan karena aku juga terbuka sama flavor yang aku nggak pernah rasain gitu. But akhirnya makan bunga ya. Bunga ya banyak lah, makan belut ya semua. Tapi even kalau yang orde lama ya, even nge-pairingin aja kalau udah mentok itu wine-nya dituangin ke sausnya. Iya sih. Iya, kalau udah mentok dari dulu udah nyari udah nggak bisa lagi gimana, udah sausnya wine-nya ambil dikit campurin ke sausnya pasti masuk. Ya Zero karena waste. Enggak juga sih. Cuman maksudnya take the positive. Maksudnya nggak segampang itulah poinnya. Nggak segampang itu kan buat nyocokin makanan yang apalagi nggak mungkin 2 ego kan, pasti kan saya udah mikirin gue mau bikin minuman kayak gini dan si chefnya juga kan berarti kan gue mau bikin makanan kayak gini. Iya, tapi kita selalu ikutin makanan. Setahu aku juga banyak baca sih, reading dan lihat-lihat buku yang dibikin restoran sama chef itu juga membantu aku. Karena aku juga lihat di like their lens, cara mereka approach. Walaupun nggak semua chef share yang sama. Mereka ada satu goal untuk bikin makanan itu, untuk bikin tamu mengerti apa yang what they want to explain.
Sama dari situ aku juga lihat cara mereka ngomongin tentang pairing. Gitu kayak oke, kenapa di restoran kita tuh cuman pakai white wine. Ada restoran yang kayak gitu. Karena dia purely pescatarian restoran. Gitu. Kenapa mereka alkohol listnya tuh nggak ada spirit, cuman wine. Atau misalnya ada juga yang sorry ini gue motong dulu. Itu karena most red ada sometimes pakai egg white ya. Well, I don't know the reason, tapi yes, there is some untuk clarifying the wine. Ini biar nggak yang dengerin bingung. Kenapa tuh nggak boleh red wine? Ya tergantung restorannya, betul. Tapi karena emang beberapa restoran kalau yang vegetarian gitu ya dia nggak pakai red wine karena ada egg white. Ya makanya natural wine butek guys. Ya. Kalau mau natural lu minum yang kayak gitu. Iya kan, soalnya sometimes nggak tahu ya, itu kan all comes barengan sama trennya vegan juga kan. Yes. Kalau buat gue yang pencinta daging tuh kadang-kadang naturalnya cukup kali, nggak usah di veganin, kayak bisa lebih enak. Gua ini otak gue, cuman ya it's a trend kan. I think kalau kita ngomongin dietary which is sangat epic sih dietaries. Kalau kita as a F&B people kita kayak semua orang tahu. Makin kaya makin banyak tuh biasa orangnya gitu. Nggak ada orang susah yang milih-milih makan, men, udah bagus makan. For real. But it's not mungkin only about source-nya kayak misalnya aku juga preference kayak gitu. Kalau misalnya itu barangnya natural atau mereka come authentic organic gitu, itu mungkin sejauh yang aku akan say Tapi ada juga yang pencinta hewan yang nggak suka proses gimana mereka di keep gitu. Kalau lu lihat di supermarket sekarang kita bayar telur itu tergantung akomodasi mereka gimana. Free range, more expensive dari yang di kandang gitu. So buat aku tuh kayak to each their own. I would rather pay 20k or less or 50k in a, than free range eggs. Betul. Gitu. Emang sometimes for a good reason juga sih. Yes. A lot of times, a lot of times. Cuman it's always for the betterment. Cuman kadang-kadang taking too far ya kalau buat gue ya, personal. Menurut kepercayaan saya nih. Ini gak ngebahas Panji nih. Nah, ini dari switch dari kopi terus toto ke food pairing. Berarti kan makin terjun nih ke hospitality. Yang mesti, of course bikin makanan seribet itu kan berarti harus ikutin ceritain juga kan. Nggak bisa yang kayak, nih enak, minum. Yes. Iya kan. So then, gue personally gue udah pernah tes juga. Makan diceritain sama enggak tuh orang persepsinya beda banget. Kadang-kadang lidah tuh ngonek ke otak emang itu nggak bohong gitu. Nah itu gimana tuh transisi? Karena gue pertama kali ketemu si ini, saya lagi jadi orang floor. Dia ngasih gue menu guys, bukan yang bikinin minuman. Pertama kali ketemu saya itu, gue ingat banget. Itu kan, nah itu kan berarti ada transisi dong. Apa dari zaman barista udah kayak gitu? Oke, mungkin ini opinion gue sendiri ya. Gue emang mulai di kopi di Jakarta, itu kita ada sistem, kalau misalnya kamu mau belajar kopi, itu tuh nggak akan langsung kita secara kalibrasi pagi-pagi ini, kita nggak. Sekarang mungkin iya, tapi gue dulu SOP-nya itu floor dulu cara untuk interaksi sama tamu. Gimana kita jelasin menu-menu yang kita punya, which is for fair point, karena dulu coffee shopnya ya Common Grounds, mereka kan salah satu specialty coffee shop pertama di Jakarta, sama itu perlu kita educate tamunya. Nah dari situ itu kita harus nge-develop skill, bukan buat jualan, tapi kita tuh sebenarnya ngerti nggak sih apa yang kita kasih gitu, dan apa yang mungkin customer lebih tahu dari kita yang mereka akan mau. Betul. Kayak dulu aku nggak tahu Gibraltar, what is that? Gue taunya Piccolo, tapi ternyata ada tamu yang ngomong Gibraltar? Piccolo. Tapi ada yang tamu ngomongnya Gibraltar gitu. Aku nggak akan tahu kalau misalnya aku nggak study menu gue gitu. So dari floor itu baru masuk ke bar, belum pegang kopi, tapi ngejus, stok untuk minuman. Berarti order lama juga ya? Ya. Terus habis itu bersihin grease trap. Oh ya? Yes. Nice. Bersihin mesin kopi tapi nggak bikin kopi. Gitu. Jadi kita benar-benar bongkar semua yang namanya hospitality itu. Gimana kita bisa deliver experience kita sebagai barista itu ada aturannya gitu. Keren juga Common Ground. House of Champions. Like for me
there's without a doubt they really built barista mereka. Baru pertama kali gue denger barista bersihin grease trap guys. Yes, pakai saring buat nangkep ikan tau ya. Oh tapi seriously dia sampai itu kayak SOP-nya for everyone. For everyone. Okay, that's crazy. Ya, aku tuh satu angkatan sama tahu Yesi kan? Yesi Lia Violin itu istrinya si Miki. Oke. Jadi kita dulu masuk kopinya bareng. Bersihin grease trap gantian tuh. Yes. Hitung-hitung posting kenapa ini nggak balance, aduh gitu. Ada yang pel, ada yang itu beneran grease on the elbow yang buat menurut aku tuh kayak worth it. Karena kalau misalnya kita nggak jalanin itu, kita tuh nggak akan build, nggak akan paham sama nggak bisa turunin knowledge itu ke barista kedepannya gitu. Iya, sama aja kayak orang kaya atau suruh kerja di hospitality. Kebanyakan pasti mikir kenapa harus kayak gitu, Just pay someone. Why? Kenapa hidupnya kayak susah banget gitu kan? Kenapa nggak bayar orang buat bersihin grease trap itu? But it's very good. Maksudnya kayak ya mungkin banyak orang bilang itu military training, tapi itu salah satu yang mindset aku tuh dibuild dari situ. So otomatis di semua pekerjaan yang aku kerja, like coffee shop atau itu restoran, I have that applied knowledge. Jadi aku barista, tapi aku juga kasir, aku juga serve makanan, aku juga kasih menu gitu. Mindsetnya itu owner mindset, owner mentality. Kalau misalnya ada barista datang ke gue, what are your dreams? Mau buka coffee shop. Aku mau lihat kamu kayak urusin coffee shop kamu gitu. Jadi ya pas kita ketemu itu sama bar mentality kan juga sebenarnya bartender take the order, kasih menu, kasih bar snack gitu. Bartender is always one of the easiest people yang buat diajak podcast ya. Oh ya, pasti. They're super chill. Pasti. Itu kayak udah ini kayak ngomong entertainer. And it's salah satu industri yang aku juga feel connected lah coffee sama bartending gitu. They really know hospitality all about sih sometimes. And it's baru kenal it's easy to click gitu. Which is caters ke customer kan. Yes. I feel like mungkin barista tuh kayak bartender pas pagi. Terus habis itu ada juga yang versi malam itu yang kasih alkohol gitu. And aku senangnya sama bartender juga they will listen to you. Aku belum ketemu bartender yang kayak nggak mood. Kayak mereka tuh always in the mood. Always in the mood to talk, always in the mood untuk. Ini barista apa bartender? Bartender. They paid for it soalnya. And they also maybe drink ya. Maybe they have some. Kayaknya gue ngerasa ya dari semuanya, kayaknya other than front staff, maksudnya orang produk yang beneran job desk-nya to entertain people tuh, kayaknya bartender sih. Buat kayak jaga mood. I mean that's why they learn to juggle and do all this. Right? I think people should know sih, karena orang kalau lagi happy sama orang lagi bete tuh outcome-nya beda banget sih. Kalau orang kalau lagi happy tuh makanan biasanya bisa jadi enak banget. Karena ada orang yang lagi bete buat twist juga. Mau makanan senak apapun kalau dia lagi bete susah banget kan. Pasti ngerasain dong pernah bangun mood orang. Apalagi kalau yang ngerjain courses. Bayangin kalau dia bete-nya skor 1. Well, very difficult. Kayak aduh what's your problem gitu loh. Jangan nular gitu. Jaga mood juga kan mesti. Yes. I think self control. That's the word that I'm looking for. Hospitality is all about self control. Gimana pas masuk ke yang restoran banget tuh ada kayak challenge-nya nggak? Banyak. Ini kan sebelumnya nih drink banget nih, suddenly masuk ke yang the whole package. I would say it's, maksudnya aku pasti bohong sih kalau bilang nggak ada challenge gitu. Susah banget. Kalau udah saya yakin saya nggak ada challenge, saya nggak nanya juga. I think kalau nggak gini deh, rephrasing kayak the biggest challenge ya pas terjun ke sana. Wow, it's so difficult karena decisionnya aja tuh itu tuh udah big challenge decision buat aku step in ke dunia ini gitu. Karena kan aku datang sebenarnya I was a guest di sana duduk experience gitu. Tapi sekarang aku harus kind of run the show untuk beverage and coffee and you know. Jadi I would say my biggest challenge is doing it. Saying yes, sign gitu. That's my biggest challenge. Buat deciding buat do it. Yes.
ya. Oke. Which I don't regret. Of course itu kayak kalau kita lihat dari speed of growth, emang kalau kita di dalam full package itu jauh lebih cepat. Iya. Dibandingin kalau kita specialize bar doang atau misalnya kopi doang, paling cepat di restoran. Kayak dipaksa ya. Iya, kayak ada yang liatin terus, ada yang ada whip gitu, you know. Berarti itu first time kerja di restoran juga? No, I mean I like would yang say- kayak kalau restoran kan kalau buat yang ini susahnya gini ya, di Indonesia kebanyakan generalisasi kan. Iya betul. Iya. Enggak karena lu jualan makanan disebut restoran maksudnya. Inilah kayak fine dining. Ya, something kayak gitu, which is nggak harus fine dining kan. Sometimes restoran tuh simpelnya kayaknya yang jual alkohol bareng makan gak sih? Iya. Ya, kalau westerner kan pasti kalau makan harus kayak gitu, especially dinner. Iya. Kalau di Indo kan apa juga restoran disebut. Yeah, everything is a restaurant. This restaurant. Iya. Nah itu pertama kan berarti itu join. Iya, pertama. Pas udah akhirnya decide doing it, ada kayak shock terapinya apa udah kayak? Oke, culture shock Iya, gitu. culture shock. Ada. Well, culture shock pertama mungkin lack of ini ya, teamwork. Kayak gue merasa tuh kalau misalnya ada yang nggak setuju atau misalnya kita different opinion, itu ya udah different opinion tapi masih go for it gitu. Tapi ini tuh kayak terpaksa kamu harus setuju sama ini. Kenapa? Karena kalau flow-nya mau seperti itu, you need to agree. Which is unfortunately true. Jadi nggak bisa kalau misalnya dari 5 departemen ini satu nggak setuju, it will not happen. Gitu. Jadi think of it like this. Kita di dalam orkestra, ada satu orang, terus habis itu ada yang main piano, ada yang main, itu tuh kayak gitu. Jadi itu emang theater banget gitu. Pokoknya harus nurut sama komposernya lah ya. Yang begini-begini di depannya mau ngomongnya apa harus iya dulu. Iya, sama kita ada 5 komposer gitu. Jadi kadang-kadang aku tuh kayak merasa, oke, kita kan emang departemennya beda tapi experience tamunya satu. Gimana kalau kita bikin kayak sacrifice atau compensation gitu. Aku dulu coffee shop atau bar, mungkin karena kecilnya diskusinya gitu, ada compensation. Ya udah deh, buat hari ini gue ngalah untuk masalah event ini gitu. Atau oke, kita nggak setuju sama coffee ini, buat compete atau misalnya gimana, ya udah kita pilih ini. Dikit lah ya. It's small decision gitu. Nah ini tuh kayak wow, very big. Jadi that would be my first culture shock. Dan aku juga ditaruh dalam posisi untuk bikin decision itu. Jadi sedikit gue jadi bikin decisionnya atau enggak gitu. Tapi kalau nggak ngomongnya deal-dealannya bikin decision nih. Gitu. Tapi ternyata decisionnya ini harus connect sama 5 orang ini semuanya. Betul. Oke. Jadi harus pinter ini sih. Pinter jadi komposernya gitu. Itu salah satu yang paling besar pas aku masuk. Itu tuh belum buka restorannya. Oh iya belum, ini kita ngomongin belum buka ya? Berarti belum ngomongin servis ya? Ini baru lagi latihan nih semuanya. Oke. Belum. Itu berarti deciding kayak the whole experience itu aja yang udah ada strugglingnya juga. Ya, which is mungkin ya tergantung ya. Kalau misalnya orang yang punya atau run the show itu dominant banget, ya semuanya akan nurut gitu. Tapi ini emang aku kerja sama very very dominant people gitu. Mungkin termasuk aku juga gitu. Gue kan dari dulu juga merasa gue outspoken. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin agak aneh, gue suka nanya, tapi nggak apa-apa kalau kita nggak setuju gitu. Kayak gue ngerti poinnya dari mana gitu. Dan nggak semua orang suka itu. Gue mengerti bukan berarti nurut ya, kayak gitu kan? Correct, atau which is not taking it personally sih. Itu kayak pernikahan sih guys. Paham, tapi jangan gitu, kadang-kadang kan pasti banyak kan yang kayak gitu-gitu. It's like that. Berarti struggle-nya tuh dari awalnya juga udah banyak. Nah, servisnya gimana? Itu juga kan maksudnya different level juga kan pasti servisnya. Service it hit me from all areas sih. Dari cara kerja sama service department lain, sama tamunya sendiri juga. Iya pasti. Gue biasanya tuh pas di bar atau di coffee shop itu aku wouldn't say easy karena in a relaxing enggak. Aku masih harus ada kualitas sama ekspektasi tamu untuk di deliver. Pendekar banyak gitu. Exactly. Aku pertama kali ketemu pendekar itu ya di Common Grounds. Ada yang bilang bawain beans, Kak ini brewingnya 1 dibanding 14, terus habis mendingan kau masuk aja deh ke bar. Ngapain
Tapi gitu. Padahal dia yang bayar ya maksudnya. Kalau mau kerja ngomong kerja. Tapi ya of course kita cara ngomongnya kan pasti ada yang lebih bagus. Ya itu yang ada di otak lah ya. Ya, I'm not like this. Gak yang diucapin actually ngomongin enggak. Tapi di fine dining you can meet really amazing guests. Kayak tadi di ngomongin gue bayar segini, gue ekspektasinya di luar apa yang gue bayar gitu. Jadi approach kita ngomong sama tamu, sama apa yang kita deliver juga harus hati-hati. Hati-hati bisa in a good way ya, maksudnya kayak attention to detail. Kayak misalnya kalau orangnya makan pakai tangan kiri, itu tuh kita harus langsung bisa lihat. Langsung switch. Ya, kita harus bisa lihat itu pas mereka masuk ke bar, karena kan area pertama mereka masuk ke bar gitu. Jadi kalau misalnya tangan kiri, abis itu kita report ke dalam, tamu ini, table ini dia. Malah sih bagian screening awalnya ya. So beginning, middle, end. Oke. Ya, jadi beginning tuh kayak terima tamu, double check kayak misalnya alergi apa, kasih snack pertama, kasih. Gak ada tuh di coffee shop tuh. Gak ada. Mentok gak bisa minum susu. Iya, hot milk oke. Ya, jadi dari situlah. Jadi profiling tamunya emang. Ya gue salah satu orang yang emang harus tangkep itu gitu. Terus mungkin anak-anak, dia pakai tangan kiri. Oke, berarti aku habis itu info ke dalam. Dia pakai tangan kiri. Ya itu masuk ke dalam udah di posisi di tangan kiri cutlery-nya. Nah itu tension seperti itu tuh yang sangat tamu butterflies gitu. Aku nggak usah ngomong sama mereka gitu. Atau misalnya kita by action berarti ya, bukan cuman by bacot doang gitu. No, everything is a lot of observing gitu. Which is a lot of people have difficulty doing ya gitu. It's not easy, especially kalau misalnya restoran lu tuh nggak cuma 10 meja, mungkin ada 20-30 meja gitu. Yang kan. susah tuh observing tapi guestnya nggak boleh nyadar kalau situ lagi observing kan? Iya. Nggak mungkin diliatin terus ya, orang juga pasti nggak nyaman. Pernah dapat komplain kayak gitu. I feel watched. Sorry ya kita discuss gitu. Kebanyakan dilihat gitu. Iya, pasti. Apalagi high profile semua kan pasti. Ya, belum kalau pas butlernya yang booking atau private agency. Kan ada tamu juga yang nggak mau kasih nomor kontak, email dan lain-lainnya. Dan itu kita tanya dietrisnya apa? Nggak tahu. Boleh tanya nggak? Pas masuk kita Toto nggak. banyak. Iya, kita nggak makan ABCD, tapi we make it work. Pasti di restoran manapun we make. Not Japan, but they will make it work. Yang kelas itu ya, pasti itu kayak unspoken rules lah ya. Yes. Unspoken rules kalau udah mau di level that high kayaknya. You have to. Which is kalian expect juga kan? Ya. Pasti kalian pasti expect juga. Nggak mungkin kayak baik-baik semua yang datang bayar segitu mahal. Nggak mungkin. Nggak. Jadi service wise bikin aku juga lebih sharp sih. Lebih sharp. Terus mungkin belajar not profiling. I don't want to sound like race included. Tapi kita juga tahu. From Europe seperti ini. Or Asian seperti ini. Down untuk flavoring makanannya kita cek sama mereka gitu. Ini keasinan, keaseman gitu. Ini susah banget tuh buat orang-orang awam mengerti kadang-kadang. Bukannya mau stereotip ya. Tapi kan kita harus mulai dari situ. Iya. Tapi lucunya tuh yang kerja di restoran-restoran ini orang awam. I mean look at me. You know, aku lama di kopi, aku ada experience di bar gitu. Tapi tetap aja it's a learning experience pas masuk ke sini gitu. Aku nggak FOH sommelier dari luar negeri datang terus habis itu play like that nggak gitu. Aku juga ada adjustmentnya. Gitu. Apalagi kalau di Bali kan culture-nya banyak banget ya. Iya. Kalau kita nggak rasis, bukannya, nggak profiling ya, nggak stereotype, itu susah mulainya dari mana? Iya kan, maksudnya ada orang yang senengnya diginiin, apalagi kalau kita mengincar level service yang segitu bagusnya ya, kan have to start from somewhere kan? Yes, correct. Lebih nggak lucu lagi kalau kita minta KTP-nya, orang mana nih baru dicekin, kan pasti lihat, which is itu happen kan, ya mau nggak mau kan? Yes, itu kita ada sheet untuk dari HP ya, yang mereka booking, mereka dari negara mana, mereka tinggal di mana. Ya emang agak aneh sih, stalking sedikit kali ya gitu. I know restaurant that ada spesifik untuk kerjanya seperti ini gitu loh. Mereka dari mana? Ngerti lah, nonton The Bear ngerti loh semua. Ya, mungkin untuk orang awam tuh harus nonton The Bear. Iya. Tapi have to start from somewhere, nggak mungkin lah. Yeah, but I don't think I'm gonna go back. I think 2.5 years is enough for me. Ya, karena I like the work. Aku suka rushnya. Yes,
kerjanya nggak kayak jam kerja biasa ya, nggak 9 jam tok balik, nggak hidup juga nggak teratur gitu loh. To a certain degree, aku mulai nyadar itu tuh nggak healthy buat aku. Bukan karena aku nggak bisa. Nah kadang-kadang kalau misalnya orang di dalam industri ini, mereka nggak mau leave karena mereka takut dibilang nggak bisa. Kayak oke, gue nggak kuat. No, it's the opposite gitu, untuk mencari sesuatu yang lebih baik buat kita sendiri. Gitu. Tergantung apa yang mau dicari juga nggak sih? Kalau emang nggak tujuannya mau ke sana, why duit juga kan? Ya, Tujuan akhir lah maksudnya. But it can be simple. Kayak misalnya lu nanya yang masih di hospitality school ya, terus mereka mungkin in their head fine dining nama yang gede-gede, yang dari Norway atau dari Prancis gitu kan. Iya, gue mau kesini gitu. Tapi kesana tuh buat cari apa, bikin kamu bahagia kah gitu, untuk emang mencari ilmu yang lebih, terus habis itu balik lagi ke Indonesia atau gimana. Salah satu poin bagus yang aku ngomong tuh sama tamu, sama my husband juga, itu kenapa banyak orang Indonesia yang ngejar kulineri, gak semua ya, not everybody, tapi kebanyakan tuh kalau misalnya dia cooking school, mereka jauh-jauh ke Swiss atau jauh-jauh ke Prancis. Mereka balik lagi ke Indonesia tapi mereka nggak ada ilmu pemasakan di Indonesia. Iya. Gitu. Ya karena kalau di luar nggak diajarin. Iya, tapi lucu kan habis itu lu kerja as a cook tapi nggak bisa bikin basic foods gitu, atau misalnya yang home cooking gitu. And I feel like itu sesuatu yang harus ganti in all industries gitu. Kan kalau bartender mereka expose ke ini karena mereka cruise kebanyakan kan. Jadi habis itu mereka ketemu banyak negara lain, terus bikin minum-minuman mereka gitu. So I feel like the exposure is very different as well. Saya lebih ke negara kita, lebih emang negara pengikut, bukan yang trendsetter aja. Apa yang works outside, wih keren, yang di sini keren juga nggak pernah dilihat juga kadang-kadang. Sadly ya, Unfortunately. Tapi things change sih, a little bit. Nggak mungkin kayak berubah langsung. No, I agree. I think things are getting better di semua. Like even in coffee, it makes me very happy kalau misalnya ada barista sekarang yang mau belajar processing, atau misalnya mau tinggal beberapa minggu di farm. Like it's very rare to hear that. Kan dulu mungkin aku mau ikut kompetisi, mungkin go clean the grease trap and then we can talk, you know. But to be fair, I don't have this attitude with barista. Kalau misalnya mereka dreamnya kayak gitu, ya udah go for it gitu. No one is stopping you. Ya sometimes paling ngasih tahu ya kearasannya gimana. Sometimes orang cuma mau doang, cuma nggak cari tahu juga nggak sih, banyak kan. Afraid to fail. Afraid to fail, Yang belum tahu juga hidup di kebun rasanya kayak gimana sometimes. That's why I didn't do processing. Kan gue habis di CG, gue kayak sok-sok pengen ke Bali lebih deket sama kopi gitu kan. Terus mereka bilang, oke, gue pindah, gue ke Bali. Terus gue ke farm itu, processing kopi sampai jam 2 pagi. Aku kayak, oh my god, ini nggak for me. Aku lagi minum arak di mobil dingin banget gitu. ini not for me. Nature nggak se-nice itu. And itu back then yang farm itu kayak belum ada fasilitas kayak sekarang gitu loh. Jadi equipment sama semuanya manual lah gitu, manual labor yang I was too young maybe to know and understand. You don't know what to expect juga kan. Correct. Dipikirnya kayak kalau dia bisa, gue bisa. It's the things you see online, right? Like getting closer to nature. Lengketnya belum harus berteman sama serangganya. Nggak ada air panas. Of course. Nah, tapi after ini semua decide mau fokus aja ke kopi. Yes, correct. Aku say thank you abis 2 tahun. Karena cukup lah ya. Sementara tutup buku dulu di sini. Maybe cukup is not the word, tapi lebih kayak like putting it aside. Kayak apakah itu jalur in the future? Maybe. I don't want to say like gue nggak trauma atau gimana sama experience itu. Apa gara-gara berasa kayak ketinggalan di kopinya setelah 2 tahun away? Iya betul. Gue merasa tuh kayak nggak cuma di kopi. Kalau lu kerja di environment kayak, well you should know, kayak misalnya fine dining atau restoran yang high pace seperti ini sama ekspektasinya kayak gini, knowledge itu stuck with service. Jadi aku merasa tuh kayak knowledge yang untuk aku develop bikin minuman itu tuh gak sebanyak dulu gitu.
kayak it's like boundariesnya terlalu kental kan, nggak Yeah. bisa terlalu eksploratif kayak gitu-gitu. No, jadi and also there's a time frame. Kayak kita akan ganti menu setiap 6 bulan. Oke, berarti kita cuma ada 6 bulan, 3 bulan itu training sama pas untuk menu sebelumnya gitu. Yeah. Jadi gak ada waktu. Jadi sekarang aku mau balik lagi ke kopi and also other beverages untuk increase my knowledge gitu. Kayak aku kemarin baru ambil kelas di Sumatera itu fermentation untuk kopi. Sama guru gue aja bingung, lu kok belum ada sertifikasi ini udah 11 tahun di kopi? Ya bener gitu. Kenapa ya gue nggak ada gitu? Nggak berarti kita butuh, enggak, emang nggak wajib. Tapi as we talk about it, coffee kan evolusi terus. Kita nggak tahu sekarang apa yang baru. I think the easiest way buat kayak nge-stay relevan gak sih? Kayak ya itu juga kan pasti sertifikasinya dia keep changing juga kan pasti. Yes, of course. Ya, ada kayak how do you say review. Jadi setelah 3 tahun harus revisi lagi what has changed in the industry. Dan update-nya ke international level lah ya, nggak yang cuman provinsi sini doang. Correct, ya. Nah ini gimana ceritanya Toto nongol di Fore itu? Itu random banget sih. Iya dong, keren loh ini bisa nama Fore. Fore kan tokonya kagak cuma 3 ya. Ratusan ya? Iya, mungkin ribuan kan, nggak tahu. Ntar dimasukin di bawah berapa banyak. Well, gue juga nggak minum Fore sih sebelum gue kolaborasi sama dia. Disebut lagi sama dia di sini. No offense. No, they know. Ya, gue juga kayak Oke, aman. Like, yeah, they know. Aman ya berarti ya? Aman. Aman. Tapi I started drinking Fore. Because then pasti kalau aku traveling domestic, I will always pick up Fore. Yeah, kalau misalnya Fore is during my college days, I think I would have gone to Fore. Karena dia affordable, menunya flexible, and they're always easily changing. Easily available. Yeah, you can go any. Ubud sekarang juga udah ada Fore. Yes. Ubud Center lagi. Keren juga. Iya, aneh lihat Fore isinya bule-bule semua. Tapi ceritanya gimana bisa tahu-tahu nongol di Fore itu gimana ceritanya? Someone just hit me up like, hey, let's do a photo shoot. Gitu. And I go do the photo shoot. Habis itu. Ini setelah away dari coffee segitu lama ya? Ini padahal gue lagi kerja di fine dining ini. Oh ya? Oh kejadiannya masih kerja? Iya, aku masih personal project, aku masih jalanin. Tapi emang it was one of my highest stress days karena ngebalancein waktunya. Tapi mereka fortunately for me yang organize untuk Fore is super professional and understanding. Jadi what work untuk schedule gue mereka adjust gitu. So they reach me out. Kita ngobrol via email, habis itu ya awalnya kan photoshoot terus promosiin minuman-minuman yang relate sama kita gitu. And even then I didn't know orang-orang yang lain, maksudnya kayak artis-artis yang lain. Kayak pertama kali Michael Jackson gak sih? Itu kayak nanti. Yang pertama kali nongol apa sih dulu? Gue dulu. Oh ya? Iya, tapi itu tuh buat jualan minuman, launching specialty signature gitu. Oh bukan sih yang bikin menunya? Bukan. Tapi mereka kasih kita option what kind of a person you are. Sama itu kenapa dia nggak pilih yang orang kopi banget itu? Nggak doang maksudnya, biar lebih general. Kan ada chef, ada fashion designer, habis itu ada model. Jadi untuk kasih lihat ke audience tuh anybody can drink Fore. You know? Poinnya buat itu ya? Correct. Bukan buat trying to be jadi specialty juga? No, that was later. That's later. Oh, that's later ada. They're very very smart. Yeah. Of course, segede gitu nggak mungkin didesain sama dumb people. No. Tapi abis itu berarti sih bikin menu buat di Fore? Sorry nih, bukan apa-apa, gue juga minum Fore. Mohon maaf ya, ini mesin kopi punya saya nih, saya minum kopi sendiri. Gue bikin kok, tapi bukan buat yang di coffee shopnya. Itu Miki bikin. Gue cuma bikin pas ada event itu. Event buat media sama launching, yes. Sama training sedikit juga. Bukan training sih, you know it's like one of those. Biar pokoknya nggak bosan. Yeah. Bener lagi. No, for real. You have like 10-20 people doing this. Terus kayak ada TV station, obviously mereka mau lihat sesuatu yang kayak entertaining, right? Especially buat mereka yang kerjanya kayak robot sih, itu penting banget. Buat gue ya kadang-kadang gue buat pegawai gue juga, kadang apa kasihan kerja gini terus. Kasih apalah yang lain kayak gitu. Apalagi ke mereka kan full SOP banget. Kalau ngeliatin mereka kerja exactly kayak robot aja, kayak tak. But that's what builds them very good. Konsisten. Yeah, like Starbucks, right? Jadi
that came later untuk Mickey sama Boram. I mean, I was like, wow, yeah, of course, I want to be on the same stage with Mickey and Boram, right? Like free marketing, sorry guys, you know. So Salin forenya aja. So it was very interesting. Mereka bilang pitch konsepnya ke gua. Kita mau bikin barista competition, tapi ala MasterChef yang untuk outlet kita doang. Oh, buat pegawainya. Yes. Oh, segitu bosen ya pegawai ya berarti. Tapi ada konser Israel loh, beneran. Iya. Oh, oke, I get it. But maybe if we worded it in a way to grow and give them pengalaman yang lebih And dari most of the employee itu anak muda loh. Yes. Gue ngeliat nggak pernah ada ibu-ibu yang bikinin minum di Fore, nggak ada, selalu anak muda kan. Which is paling susah kan ngejawab what's next ya nggak sih buat anak muda tuh? Yeah, of course. Yeah, I don't know what kids want these days, man. Aku juga kadang-kadang bingung sih. Kadang-kadang maunya kebanyakan sih problemnya. Oh, jadi bikin tuh kompetisi buat pegawai-pegawai Fore? Iya, sama mereka not live stream but setel itu tuh di YouTube. Jadi kayak bikin mini series gitu loh. Oh, that's cute. Yeah, it is karena it's Oh, berarti saya jadi judge ya? Correct. Jadi ada Mickey, gua sama Boro. Serem banget. Mohon maaf nih. Kita pas di waiting room bahas sih kayak tapi lucky for us also kita dikasih cara untuk ngejuri mereka yang menurut gue fair. Oke. Jadi Dia yang decide Forenya. Enggak, mereka bikin dulu terus mereka nanyain opini kita. Kan mereka emang goalnya tuh nggak untuk nyontek kompetisi yang udah ada di world. Dia pengen bikin sendiri. Bikin sendiri sama bikin sesuatu yang mungkin ada value-nya, nggak cuman untuk recording tapi they can take home that value terus apply di Gila life. nih orang Fore pinter banget sih. Dia Yeah, bayar dia pakai Mickey berarti kan jadi kelasnya internasional ya. Biarpun dia bikin sendiri. Iya dong. Kalau yang judge yang juara 1 kan. Oh, tapi plannya tuh dia pengen bikin something else emang dari awalnya. Forenya buat kompetisinya. Jadi kompetisinya kayak gimana coba? So, well you can watch it on YouTube, but it's simple aja biar gue nggak penasaran. Ini yang gue seneng pas happening ya. Ada teams di split. Habis itu mereka harus recreate coffee shop setting. Jadi literally ada coffee shop di stage shootingnya. Nah itu pura-pura gue, Mickey sama Borum jadi tamu. Tapi nggak kayak SOP. Saya minta matcha latte, nggak. Kita bikinnya lebih asik. Kita bilang matcha latte tapi pakai swan. Swan? Oh, latte art. They do latte art emangnya di Fore? I don't know. We just like jadi swan gak tapi? So they look like, you know, they bit lost gitu. I mean they can do it tapi. They can do it. Yes. They can do it. Setahu gue soalnya mereka semua otomatis banget loh. Yeah, but they can do it. Ini maksudnya kayak problem solvingnya jadi gimana gitu. Jadi makanya sebelum they let us know, oh kita stage-nya ada ini sama ini. Do you have any comment atau adjustment? Terus kita tanyain boleh nggak kalau kita tanyain. Mereka maksudnya dilatih nggak untuk seperti itu. Of course kita nggak. Consult dulu lah ya. Consult dulu, iya. We don't go suddenly and then mereka kayak lost banget. Tapi Kalo emang kaget. Dari yang pengalaman yang gue lihat dari Fore ya, dulu suruh ngetem kopi aja bisa bingung mereka. Orang mereka tinggal pencet mesinnya, iya kan? Pak presnya tinggal masukin. Ya sih, emang kalau kita ngomongin teknologi, like the advancement of coffee itu interesting and serem at the same time. Ya emang karena semuanya automated sekarang, mungkin kalau misalnya ilmu basicnya tuh nggak strong, jadi ya that's what I mean. The foundation harus kenceng gitu. Jangan mulai dari mesin kopi. Tapi ya permasalahannya mereka cabangnya banyak banget. Okay, if we talk about Fore, yes. If we talk about Fore, yes. Of course, kalau suruh ngejaga SOP-nya pakai tangannya harus lurus ya temnya. Wah, lurusnya orangnya beda-beda. Iya kan pasti. Tapi dia even berarti high budget juga itu ngerjain semua. Oh ya, of course. Yeah, I'm sure. Juga sih. Entrepreneur kayak gue kadang-kadang suka skeptis, cuman kayak penting sih kayak gitu. Yeah. Tapi it's fun kan berarti? Yeah. I mean you're observant, so you should. Yeah. You should sit in Fore, terus liatin how they work. Yeah. Keren sih. Kayak robot. Kayak beneran. One experience I had di bandara, gue ngantuk banget. Like ngantuk banget, gue pergi, terus habis itu gue pesen long black, dikasih.
Terus aku mikir, aduh kayaknya aku mau pesen 1 shot lagi deh espresso aja gitu. Jadi aku datang, aku bilang aku mau pesen 1 shot espresso. Dia bilang, oh oke. Terus pas aku mau ambil dia bilang, Kak next time bisa ya tambah 1 shotnya di long black jadi lebih murah. Oh oke. And in my head it's like, it's good advice. It's very good advice. But maybe I just did want to have an espresso. You know what I mean? But that's what I mean. Like robot not really. Masih ada kayak the heart to recommend gitu yang aku masih appreciate. Sejago-jago robot ya. Yes. Lebih jago lagi kalau manusianya yang operatornya jago juga. Sometimes kayak gitu. Without robots, they're not existing without us. Yeah. Apalagi gila, yang terakhir kali barista competition alat-alatnya. Lah sekarang bikin kopi. Aduh. Kopi manis cuma dicolok dong pakai mesin disalurin elektromagnetnya jadi manis. Yeah, gue gak pernah nyoba sih. Nyoba gak sih? No, I haven't. Please don't take it in a way that I'm not. It's more like. It's a very new things juga kan? Yeah, I'm open-minded. Gue open-minded. Tapi ada advancement yang tertentu yang aku emang ada questionnya sih. Of course. Gini, lu tadi mention itu gara-gara kompetisi kan? Iya. Kompetisi itu salah satu stage yang menurut gue tuh sangat bagus buat marketing juga. Oke. Sometimes it's not purely to win. Kita kan nggak tahu poin lu datang ke stage itu buat apa. Yang pakai mesin itu juga nggak menang kan? Enggak sih. Enggak sih, to be honest. Tapi berarti banyak yang pakai kompetisi itu buat. Dan gue tuh kayak karena competition itu emang perfect stage buat kayak gitu, gue nggak ada question kayak masa sih menang karena itu, no. Tapi gue questionnya in real life, karena at the end of the day kompetisi resultnya harus reflect di perkembangan yang ada in real life gitu. Jadi of course ada, kenapa kalian nggak pakai mesin itu yang di kompetisi? Because we can't afford it, and it's not available here gitu. Ya kalau suruh beli desainnya mahal apalagi dibawa ke sini kan. Tapi who knows, semoga invention itu yang dibikin atau dibawa kompetitor itu ya emang jadi international. There's a lot of things on stage yang jadi kayak gitu, kayak si Matt Berger kalau tahu. Dia salah satu orang kopi yang bikin buat event The Coffee Bet yang tinggal gini. I don't know how to explain. WDT. The more advanced WDT. Oke, yang tinggal di cek dia kan. Oh bukan. I don't know what that is. Oh jadi di buat apa, buat ngeratain sipaknya? Oke. Kan WDT kan gitu. Nah ini tuh tinggal diginian aja terus dia langsung. Zaman sekarang udah ada yang dipencet. Oh, dia muter-muter. Yang belum. Jangan kan ada. Kalau lu beli yang biasa itu diputar. Kalau lu beli yang pro tuh dipencet-pencet. Jadi pencet-pencet dia otomatis putar. You know what guys, don't even listen to me. I don't know how much I have to keep up. Sorry, gue baru mau beli itu kemarin. So, no, but that's sesuatu yang ditaruh di stage, terus emang berguna. Itu maksud gue. Ada yang berguna juga kan. Makanya aku bilang aku open minded. Aku open minded kalau misalnya itu emang terbukti akan bikin a flow service atau kita di industri. Open minded tapi gue mau coba dulu ya. Pastilah. Kadang-kadang makin kita disebut pakem for a reason kan. Kita udah punya pakem which is itu kan yang kita trust with our life buat muka kita biasanya kan. Nah kadang-kadang kayak gue tuh tersinggungnya di alatnya barista itu karena gue tadi pas gue kan bikin kopi, belum kopi gue strong ya karena gue pencinta kopi buat melek. Jadi yang di kompetisi barista itu yang paling bikin gue tersinggung itu ada alat yang buat ngilangin krema, which is itu yang gue cari. Iya kan, ada alat yang terus kayak kremanya hilang. Gue bilang apaan itu? Lah itu gue cari. Pegawai gue gomelin kalau bikin kremanya nggak sampai ketuang ke gelasnya. Yang kayak gitu-gitu kan maksudnya. Cuman ya suppose bikin itu lebih nggak pahit. Yes. Iya kan? That's the goal. Yes. I haven't even tried that, but it is one of the inventions. It's like, okay, that's great. Yeah, but there's a market for it. Iya kan, gitu. But I feel like this is what I mean. Udah 2 tahun away from coffee, and even you are telling me ada cara ngedistribusi yang lain itu keren gitu. Okay. Ya gue kata dulu 1 juta lebih, sekarang yang 200.000 udah ada Chinese knockoff-nya ya. Ulang thank you sama China man, semua jadi murah. Of course. Tinggal tunggu waktu aja mereka bikin. Keren sih. Tapi jadi terakhir deh. Nextnya apa nih buat Ci ini berarti?
Kan tadi udah tutup chapter tuh, di set aside dulu nextnya apa? Of course going back to coffee, like I mentioned. Tapi mungkin lebih directionnya tuh nggak di belakang bar sama service. Karena kalau lihat jangka waktu gue, I love it, I love hospitality sama ketemu orang. Tapi waktunya untuk aku deliver sesuatu yang beda, callingnya beda. Jadi aku kalau lihat di waktu service itu tuh udah 11 tahun. And aku belum ada chance untuk actually visit my young dream untuk processing. Oh, oke. Yeah. Oh, mau fokus ke processing. This time ya. Kenapa? Karena Udah siap berarti nih ke farm. Udah siap. Udah siap karena sekarang semuanya lebih teratur. Oh, oke. But most importantly, ilmu yang aku collect dari 11 tahun itu nggak cuma di kopi tapi juga di bar sama di restoran. Akhirnya klik dan connect. I think goes along with sama fermentation-nya nggak sih? Correct. That's okay. why when I went to Karo ke Sumatera itu tuh benar-benar aku ada existential crisis sama aku kayak kebuka banget matanya tentang kopi. Itu comes barengan tuh berarti? Oh ya, together. Untuk 4 hari aku tuh shock doang. Enggak satu-satu barengan. Setiap conversation sama orang yang aku temuin yang nggak di bar nih ya, kita udah ngomongin kayak orang yang ekspor kopi, terus habis itu prosesor dari negara yang lain gitu. Kayak mereka aja bikin jokes tentang barista gitu loh, which is fair banget gitu loh. Kayak kalian tuh tahu apa gitu. Tapi obviously they love us karena kita kan siapa yang mau jualan barang lu aja? Yes, correct. At the end mereka butuh kita kan. That's why I say the whole ecosystem lah, nggak bisa cuman ujung belakang sama ujung depan doang kan. Yeah, that's why I think like the coffee supply chain itu beautiful banget because you guys we need each other whether we like each other or we don't. Seberapa pun lu nggak suka ya. Yes, correct. So aku mau kesana and emang inline dengan trip-trip yang aku lagi bikin around Asia gitu. Jadi gue dulu merasa pas gue di service karena presence gue emang sangat dibutuhkan untuk anak-anak di situ, aku terikat. Jadi kayak terikat deliver experience tapi gak ada waktu untuk lihat di belakang layarnya itu gitu. Buat invest ke diri sendirinya gak ada waktunya ya? Yes. So this year aku going back to school. Jadi kayak belajar untuk processing. Semoga aku jadi pergi di April, habis itu Bangkok, maybe Taiwan. Pokoknya go back to the source of it and challenge myself again gitu. Aku suka di humble kayak ternyata gue tuh rada goblok. Gue gak pintar. Kurang update aja mungkin. Tapi itu good thinking sih. Menurut gue itu struggle banyak banget orang yang di operation. Oh iya. Jadi beneran cuma jadi kacamata kuda doang. Jangan sampai ntar. Nah itu going back to our conversation kerja sama 5 komposer itu yang bikin susah. Aduh kita kan nggak tahu outcome-nya akan gimana gitu. I'm treating everything kayak satu eksperimen gitu. Ya udah gue belajar, gue coba apply ya gagal ya udah. What do I don't have anything to lose sih. Daripada ntar yang dibahas dulu gue waktu muda. Aduh, nobody cares. I'm gonna be old and I'm gonna be like, did you know in 2020 I Tapi was... sometimes kalau cuma itu doang yang lu punya, lu mau gak mau itu yang lu doang yang lu ceritain kan. Iya, kayak broken record ya. Tapi ya it's a good thinking sih, keren. Buat yang masih semuda ini, bisa masuk fore guys. Yes. Bodoh amat yang lain. Pernah masuk fore gak? Saya pernah nih. Nah itu masih bisa kepikir buat kayak balik lagi belajar. Processing kan sebagus-bagusnya prosesor kan di kebun guys. Maksudnya nggak yang di ruko AC kayak gitu. Mungkin ada AC kantor kecil ya, gue nggak tahu kalau yang gede. Cuma kan keren sih, keren. A lot of people mesti punya mindset kayak gitu sih. Hopefully it's a good mindset. Mestinya ya. Karena harapan semua orang kan pengen terus makin pinter kan. Yes. Ya, emang kadang-kadang pas dia mikir dia udah pinter itu stop tuh semua. Everything stops, the world stops like it starts being an ego. Oke, berarti next time kita bakal tunggu beans yang udah diproses nih. Next time kita cupping di sini. Wih, siap kita cupping di sini. Gue terakhir kali gue ngobrol sama Wak Black kan. Orang masih gue tuh nanya beda. Black, gimana caranya orang cupping tuh biar kuat gimana? Karena gue really good at drinking coffee, tapi very bad sama cupping. Karena dari baunya aja gue bisa pusing.
Karena itu kan diseduh kan, setiap kali itu gue nyium baunya aja tuh gue bisa pusing kayak kafein headache gitu loh. Oh interesting, oke. Kafein kan? Oh iya ya, ini nikotin itu kafein tuh. Oke, ntar kita duk cuppingnya sama Shay. Keren. Jangan pasak tapi ya. Enggak aman. Paling sakit pala ya. Si Public jangan ngomong, makanya jadi minum. Emang berarti yang bakal ke prosesornya itu April? Yeah, Okay. still maybe, but it's one thing that I would love to do and happen. Yeah. Ntar siapa tahu ada proses baru yang dibikin sama Shay. Yeah, maybe. Iya dong, belum pernah nih masuk orang yang udah pakem fermentation Ya siapa langsung tahu gue masuk. bawa kombucha sama kopi kan. Oh anjay. Ini prosesnya ini difermentasinya mau kombucha. Udah gak jamur pakai ragi guys. Pakai jamur. Keren. Good luck Shay. Thank you banget sudah thank you for menyempatkan having kesini. Seru banget. Gue selalu seru kalau ngobrolin kopi gini karena saya penikmat kopi yang kurang berteman sama orang kopi. Keren. Kita pantau terus. Ntar kalau kalian bisa follow langsung ke Shay. Kalau yang penasaran, Shay ngapain aja sih? I don't post a lot unfortunately. Yeah, Buat DM aja. Kalau yang Kalau nggak dibalas ya maaf ya guys ya. Tapi thank you banget Shay udah nyempetin ke sini. Yeah, no, anytime. Thank Keren you. banget ceritanya. Semoga bisa menginspirasi banyak orang. Dengerin guys. Oke, thank you udah dengerin dari awal sampai akhir. Kalau kalian masih penasaran sama podcast ini, kalian bisa follow terus di Instagram kita ataupun di TikTok di On The Pass Bali. Dan yang pasti nggak boleh kelewat untuk subscribe terus Regensen Radio biar nggak kelewat episode-episode kita selanjutnya. Oke, bye guys. Bye.